Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa TV One dimanapun Anda berada dan ibu-ibu semua yang sudah hadir di sini, alhamdulillah kita berjumpa lagi di program kesayangan kita di rumah Mama Dede. Cakep-cakep ibunya. Cakep-cakep semua dari Majelis Talim yang beruntung, alhamdulillah bisa berhasil bertamu datang ke rumah Mama Dede. Karena yang mau datang Bu, mohon maaf ini ribuan Majelis Talim Bu. Antri Bu, antri. Antri gimana antrinya? Antri Bang, antri. Malah kayak unyil ini. Antri Bu. Nih iya. kerudungnya seger-seger, kerudung mangga. Mana yang mangga? Ini kerudung mangga. Ini kerudung manggis ya. Manggis. Ini alpukat. Iya. Iya, alpukat. Alpukat, ya udah. Kemarin sempat ada kerudung warna coklat tuh ya. Apa tuh, Mas? Kerudung cappuccino cincau. Iya. Oh ya, Mas Bedu, mohon sih? izin dulu ya. Mohon izin, nama aku komandan, mohon izin. Ini ada temen nih yang WhatsApp. Apa? Ini jadi teman Iva tuh lagi kena masalah, Mas Bedu. Masalahnya apa? Ayahnya direbut pelakor. Ayahnya direbut pelakor. Iya. Mungkin bapaknya jatuh cinta kali sama seseorang wanita. Iya, saya nggak tahu. Pokoknya dia selingkuh sama ini biduan dangdut. Biduan dangdut? Iya. Oh, yang gespernya di sini. Ada kayaknya habis nyawer bapaknya terus kepincut gitu, Mas Bedu ya. Oh, yang kepincut bapaknya sama biduannya. Terus dia ninggalin anaknya gitu-gitu. Padahal aku sih mikirnya ya, kayaknya pelakor itu mau ngerebut hartanya bapaknya doang. Tapi bapaknya kaya? Bapaknya kaya. Oh, makanya mau direbut hartanya. Pelakor. Penyanyi cantik nggak? Penyanyi cantik kayak Ipeh. Rugi jadi pelakor. Kenapa rugi? Kalau nyawer penyanyi kayak gini, Pak. Iya. Apa Mas Bedu? Tapi Ipe katanya juga sempat dibilang pelakor dulu. Iya, Ipa juga pernah sempat dibilang pelakor. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh, Mah. Assalamualaikum Ipe. Iya, Mas. Apa kabar Bedu Damang, Agus Damang? Kunaon? Ipe punya masalah, membantu temannya sedang bersedih. Karena ayahnya punya hubungan dengan wanita. Akhirnya wanita itu disebut sebagai pelakor oleh keluarganya. Iya, Mah. Parah banget, Mah. Padahal Ipa juga dulu pernah disebut pelakor, Mah. Perebut laki orang? Perebut lapak orang. Itu orang jualan nih, Pak, ambil lapaknya. Lapak orang direbut sama dia, Mah. Oh. Kalau ceweknya pelakor, bapaknya teman Ipah pebinor. Pengambil bini orang. Oh. Tapi perempuan itu nggak ada lakinya, Mah. Jadi bukan seorang bini dong, Mah. Oh, pecenor. Pengambil cewek orang. Iya. Mungkin bukan pecenor kali, Mah. Pengekor. Yang suka ngikutin cewek orang. Jadi, tuh perih mata aku. Iya. Pelakor, perebut laki orang. Ini istilah ini adalah muncul memang ketika sudah zaman-zaman sekarang aja nih muncul, Mak. Karena gampang sekali laki-laki tergoda oleh rayuan seorang wanita ya. Padahal laki-laki itu sudah berkeluarga. Sebetulnya bukan baru sekarang. Baru sekarang, Mah. Dari jangan Istilah dahulu pelakornya sih, Mak. ini ada, cuman istilah pelakornya baru sekarang. Kalau dulu pil, ya, Mah. Pil, will. Pil, pria idaman lain, wanita idaman lain. Ya, gitu. sama juga, cuman beda istilah doang. Iya. Artinya bukan baru sekarang, kelakuan ini terjadi, dari dulu sudah ada. Cuman istilahnya baru dibuat sekarang. Nah, ya. istilahnya yang berbeda. Situasi atau istilah pelakor ini sebenarnya yang disalahkan itu situasinya atau subjek atau pelakunya, Mas? Kembali, makanya kalau kita menghadapi satu masalah jangan langsung berikan keputusan. Tapi lihat apa sih background yang terjadi. Maaf, karena yang Anda harus tahu, yang digoda oleh setan bukan hanya laki-laki, bukan hanya perempuan, tapi dua-duanya digoda setan. Coba Anda lihat Al-Baqarah 35. Ya Adam uskun anta wa zaujukal jannata wa kula minha rogodan haitu syi'tuma wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Adam, Hawa, kata Allah, tinggal di surga. Makan makanan yang ada, minum minuman yang ada, pakai pakaian yang ada. Fala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Cuman satu pesan Allah. Jangan dekati pohon ini. Kalau kamu mendekatinya, kamu menjadi orang zolim. Itu pesan wanti-wanti dari Allah.
ternyata setan iblis menggoda Adam dengan Hawa. Jadi jangan Anda katakan yang digoda iblis hanya Adam atau hanya Hawa. Tidak. Adam dengan Hawa digoda. Anda lihat surat Toha 120. Ya Adam, hal adulluka ala sajaratil huldi wa mulki layabla. Wahai Adam, maukah engkau aku tunjukkan sebuah pohon yang kalau engkau mengambil dan memakan buahnya mendapatkan kerajaan yang tidak akan pernah sirna. Nabi Adam dengan Siti Hawa tergoda dengan rayuan iblis. Mereka ambil buah huldi, mereka memakannya. Apa yang terjadi? Anda lihat Al-Baqarah 36. Fa'azallahuma syaitan fahrajahuma mimma kana fi. Lalu keduanya Adam dengan Hawa digelincirkan oleh setan. Mereka turun dari surganya Allah yang mereka nikmati selama ini. Artinya apa? Yang digoda setan bukan hanya laki-laki, bukan hanya perempuan. Jangan langsung Anda katakan dasar pelakor. Kalau suami Anda tidak jatuh cinta, tidak melayani, terjadi enggak keselingkuhan? Nggak bakalan. Karena suami Anda pun tergiur dengan cewek tadi. Jadi jangan langsung menyalahkan pelakor, tapi kita pun berkaca. Kenapa suami saya berpindah ke lain hati? Karena begini. Kalau Anda berpikir langsung dia pelakor, artinya perempuan doang yang salah. Kalau suami Anda nggak centil, nggak bakalan ngelayanin pelakor. Iya apa heeh? Survei membuktikan. Makanya nggak bisa kita sebagai perempuan nyalahin dasar pelakor, mengganggu suami orang aja. Belum tentu. Kalau suami Anda kuat pendirian, saya sudah punya istri, ini nggak akan terjadi. Maaf, kecuali kalau benar-benar suami Anda orang beriman. Orang yang mantap pendiriannya, digoda bagaimanapun dia tidak akan tergoda. Bagaimana yang namanya orang berselingkuh? Baik laki-laki yang namanya pebinor, pengambil bini orang. Baik perempuan yang namanya pelakor. Cara bagaimana mereka melakukannya? Berbagai cara. Satu, mungkin mereka berdoa sama Allah. Ya Allah, mudah-mudahan suaminya si Anu jadi suami saya. Mudah-mudahan ya Allah dia menceraikan istrinya. Bisa saja kalau orang sudah jatuh cinta sama suami orang berdoa begitu. Mungkin apa mungkin? Mungkin, kenapa tidak? Bisa jadi. Udah tertarik dengan suami orang walaupun tahu punya bini berdoa, ya Allah, hanya engkau yang mulak-balikan hati manusia. Balikan suaminya agar mencintai diriku. Istrinya hilang. Satu. Yang kedua, mungkin dengan rayuan, dengan kata-kata mesra. Maaf, misalnya laki-laki ini sekantor dengan orang yang disebut pelakor tadi. Terus dirayu, disanjung, dipuji. Namanya laki-laki, dipuji. Kelepek. Aduh, abang di kantor ini paling tampan, padahal mah. Cuma Dan barang. ya, mah. Iya. Misalnya, girang lah tuh. Dengan rayuan-rayuan gombal. Makanya disebut ya rayuan gombal. Karena bukan kenyataan, tapi digombal-gombalin. Boleh jadi maaf dengan iming-iming. Ya Allah, kalau engkau menjadi suamiku, nggak bakal pakaian ini dipakein. Pasti aku bikin bajumu triskanya licin sampai lancip. Bersih pakaianmu. Makan juga saya urusin biar abang sehat. Dengan rayuan-rayuan ini namanya lelaki yang tidak kuat iman kan bisa kalah. Dengan cara bagaimana lagi? Dengan cara ancaman. Misalnya, kalau engkau menyukai aku, ceraikan istri abang. Baru aku mau nikah dengan engkau. Masalahnya kenapa? Rasa cinta itu mutlak fitrah manusia. Nggak bisa kita ngatur orang. Apa Anda berpikir orang yang sudah menikah hilang rasa cinta? Tidak. Orang yang sudah menikah pun masih punya rasa cinta. Makanya yang dibutuhkan dalam rumah tangga 4T. Tahabub saling cinta mencintai, ta'awun saling tolong menolong, tasawur saling bermusyawarah, tafi kalau kesalahan saling memaafkan. Kalau ini ada mantap. Cuman kalau kurang, Bu, dirayu sama orang di luar.
ditekan sama orang, kalau engkau mencintaiku ceraikan istri. Rasul bersabda, kalau ada orang menekan seseorang menceraikan istrinya atau menceraikan suaminya, dia tidak termasuk golonganku. Masya Allah. Hadis lain Rasul bersabda, kalau ada orang yang menghancurkan hubungan suami istri karena kebutuhan dia pribadi, dia diharamkan masuk surga. Hati-hati. Karena apa? Buat kebutuhan pribadi. Ini yang salah. Kalau ada seorang suami punya istri 2 atau 3, kata istrinya yang 1, abas bang, ceraikan istri kamu yang nomor 3. Kalau tidak, saya kabur. Dalam tekanan seperti itu, maka suaminya tidak bisa berbuat apa-apa. Istrinya yang menekan suaminya tadi berdosa. Rasul bersabda, kalau ada seseorang siapapun itu menghancurkan hubungan suami istri, Masya Allah, bukan termasuk umatku. Betapa besarnya dosa orang yang memisahkan hubungan suami istri sampai dia terpisah demi kebutuhan pribadinya. Bayangkan sampai dia tidak diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya. Artinya kalau bukan umat Muhammad, umat siapa? Umat yang lain. Hati-hati, Anda jangan gampangin. Sekarang banyak banget perempuan-perempuan yang sangat merayu suami orang. Anda mau kondangan, merasa cantik, masukin medsos. Emang suaminya tidak pernah romantis, dipuji sama laki orang. Cantiknya di kau girang, megar hidungnya. Besok mutablik akbar udah keren pakai kudungan koneng. Masukin lagi ke medsos. Ini awal-awal daripada orang perselingkuhan. Makanya hindarkan pergaulan kita dengan suami orang, dengan istri orang, sekedarnya saja. Karena kita masing-masing punya porsinya. Begitu Rasul bersabda. Baik. Setelah ini kita akan kembali lagi melanjutkan tausiah dari Mama Dede tentang pelakor. Setelah ini jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Kalau kalian takut ada sikok, pertikaian, pertengkaran suami istri, jangan tinggal diam. Panggil seorang hakim dari pihak laki-laki, panggil seorang hakim dari pihak perempuan. Rumah Mama Dede. Nanya apa? Ya, kita kembali lagi di rumah Mama Dede. Mama. Naon? Ma, ada satu kejadian, Ma. Pelakor dan pebinor pergi begitu, Ma. Kawin lari. Terus ninggalin keluarga, berarti ada 4 keluarga yang tersakiti kan, Ma? Kok 4? Keluarga pebinor, keluarga pelakor, sama keluarga Besar istri nggak? suaminya. Ya, keluarga besar. Keluarga besar semua. Nah, kita sebagai keluarga bagaimana, Ma? Cara menyikapi jika keluarga seperti itu? Biar tahu rasa gitu, Ma. Biar cepat sadar gitu. Ya, Anda lihat di dalam An-Nisa 35. Wa in hibtum sikogo bainihima fab'atu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Kalau kalian takut ada sikok, pertikaian, pertengkaran suami istri, jangan tinggal diam. Panggil seorang hakim dari pihak laki-laki, panggil seorang hakim dari pihak perempuan. Kalau 2 hakim ini niat mengakurkan, mengislahkan suami istri, Allah buka hati mereka biar cair. Tapi kalau hakim yang 2 ini tidak ada niat mengakurkan mereka, tidak akan ada hasil. Makanya kembali kepada niat hakim tadi. Yang satu punya istri, pacaran dengan yang punya suami. Maka yang tersakiti 4 keluarga. Keluarga suami dan keluarga istri. Keluarga suami dan keluarga istri. Caranya bagaimana? Panggil tuh suami istri yang berselingkuh tadi. Jangan tinggal diam. Karena orang akan oh keluarga si Anu. Pantesan. Orang tuanya juga begitu. Kan ke bawah-bawah. Sebelum itu terjadi, islahkan mereka. Apa sih permasalahannya? Riungin, kalau orang Ciamis mah, diriungin nih.
suami istri dari pihak ini. Ada apa sih sehingga kamu berselingkuh dengan dia? Ada apa sih sehingga kamu berselingkuh dengan dia? Maaf, jangan melihat rumput hijau di rumah tetangga, tapi perhijau rumput yang kita miliki. Suatu ketika Rasul nanya sama iblis, Lis, kenapa orang yang punya istri cantik jelita pacaran dengan yang jelekan? Kenapa seorang suami yang punya istri cantik pacaran sama yang jelekan? Kata iblis, gampang Muhammad. Gampangnya bagaimana? Aku balik mata mereka. Ku percantik si perempuan di mata laki-laki, ku pertampan si laki-laki di mata perempuan. Pantesan kalau di lingkungan kita dalam selingkuh suka bilang begini, heran ya lakinya ganteng pacarnya jelek. Heran ya istrinya bening begitu pacarnya burak kok. Ternyata iblis mengatakan mata orang yang sedang berselingkuh dibalik oleh iblis. Nauzubillahi min dzalik. Makanya banyak ta'uz, banyak zikir kepada Allah biar mata kita tidak dibalik oleh iblis. Amin. Mah, berbicara masalah pelakor. Pelakor ini kan Mama bilang tadi sebagai pihak yang memang merencana untuk merusak hubungan suami istri. Beda nggak pelakor dengan wanita baik-baik yang masih sendiri yang menawarkan untuk dinikahi kepada laki-laki? Kalau dia tahu laki-laki sudah punya suami, sudah punya istri, kenapa dia harus menawarkan? Dan sekarang memang banyak, jangankan sekarang, zaman Rasul pun banyak perempuan-perempuan menawarkan diri dan nikah Rasul. Ya kalau laki-lakinya mau silakan saja, tapi apapun yang terjadi ngomong sama istri yang pertama, karena walau bagaimanapun akan bersentuhan. Yang salah suami nggak ngomong. Bayangkan diri kita. Kalau suami kita yang sedap dulu setikar berdua, sepiring berdua, secangkir berdua, didoain kemana-mana bawa gembolan nasi karena nggak punya duit buat makan siang. Begitu mereka berhasil kawin lagi, kan sakit hati. Sakit hati. Walaupun dia perempuan yang baik-baik, kalau memang benar dia perempuan baik-baik, mikirkan kalau saya jadi istri yang pertama, sakit nggak kalau suami saya kawin lagi? Itu yang dipikirkan. Tuh, dipikirin. Jangan egois, ibda binafsik, mikirin kebutuhan kita. Dia siap, dia tanpa merusak. Cerai kadang enggak, saya siap jadi yang kedua gitu. Oke. Oke. Pertanyaannya, apa perempuan yang kamu bilang baik-baik ini siap kalau dia punya suami, suaminya kawin dengan perempuan lain, siap apa enggak? Itu masalah. Saya sih belum nanya. Enggak maksudnya. Itu ketahuan. Keceplosan. Ketahuan kan keceplosan. Kasusnya belum ada sampai seperti itu gitu, Pak. Banyak, Kayak gitu. banyak. Iya. Perempuan nawarkan diri. Iya. Maaf dalam tanda kutip. Ah. Mama tahu tuh yang namanya para kiai, para ustadz tidak sedikit perempuan-perempuan yang menawarkan diri. Bahkan emak-emaknya menawarkan anak gadisnya. Menjodohkan ya, Ma ya. Karena mereka berharap kalau suaminya ustadz barangkali jadi orang bener nih anak Amin, saya. gitu katanya kan. Nanti juga turunannya anak baik-baik. Itu harapan mereka gitu. Siapa yang mau silakan. Dalam Islam juga boleh 2 kok 3, 4. Iya. Pankihu ma tobalakum minan nisa'i matna wa thulatha waruba. Asal maaf, perempuan yang bilang baik-baik tadi jangan punya niat akan mengambil porsi orang lain karena masing-masing punya piringnya masing-masing. Begitu. Tapi kan Mama sempat bilang juga, Mak, katanya nggak perlu izin lah kalau suami kepada istri untuk menikahkan. Dalam seorang Islam, iya. tidak ada syarat kalau seorang laki-laki menikah 2, 3, 4, tidak ada syarat izin istri yang pertama. Tapi sebagai manusia normal, tegakah Anda? Perempuan yang semenjak belum punya apa-apa nemenin Anda, mendoakan Anda, akan diduakan, ditigakan, sampai hatikah Anda? Bukan saya, Ma. Ini pertanyaan, Ma. Iya, Iya. seandainya. Nggak tega lah, Pak. Makanya di negara kita ada Iya, Pak. undang-undang PP 10. Yang isinya, Ma. Isinya, kalau laki-laki akan menikah dengan perempuan kedua, ketiga, syaratnya ada izin tertulis dari istri yang pertama. Pertanyaannya, beranikah Anda minta izin tertulis istri yang pertama? Itu berani. Ma, Ini teman mamah cerita. Si istrinya ini mendengar kabar. Suaminya akan nikah lagi. Dia datang, gaya kayak orang kondangan. Rapi. Rapi.
Suaminya waktu menikah dengan istri yang keduanya itu, dia nonton, duduk, dia sengaja duduk paling depan biar suaminya ngelihat. Ya Allah, oh gimana rasanya itu? Ini nyata, ini Iya, nyata. saya lagi Ini kebayang contoh, mah jadi makanya suaminya. Aduh. dia sengaja duduk paling depan, seolah-olah tamu. Ya Allah. Begitu suaminya lihat ngegebeg teh kaget yang kenceng, bung, gitu kan, ngegebeg. Iya. Catat, ngegebeg, Ngegebek. saking kagetnya. Gebeng. Tapi istrinya tidak marah, tidak nangis, tenang banget. Santuy gitu. Rupanya Bang. suaminya nggak enak hati. Malam harinya dia pulang ke istri yang pertama. Istrinya tidak menampakkan raut muka yang marah. Santai banget, tenang. Tidur bang, tidur. Dipanggil sama suaminya, sebentar. Saya manasin dulu sayur kan abang biar makan dulu. Dia ke dapur. Manasin sayur asam. Ini nyata, bukan dongeng, bukan Iya, iya. cerita. Survei membuktikan. Catat. Begitu ngegolak air sayur asam, dia masuk ke kamar, diguyur suaminya sama sayur asam ngegolak. Tapi dia santai, saking ngegolak di hatinya, dia tidak tahan, dia golakin sayur asam, beneran. Sambil bilang kurang asem gitu. Dikasih sayur asem tuh. Ini ya. beneran, ini beneran, ini beneran. Oh. Jangan disebut namanya, lu kenal pasti. Lah, siapa? Ketampol. Jangan. Oh gitu mah. Iya iya iya. Oh. Mau diguyur sama Anggi sayur asam? Tahu deh, pakai lo. Ya ilah apa. Putada. Di yang di atas nih kompor. Apaan katanya? Enggak apa. Jadi mamah tidak ngarang. Betul, Mas, Gitu. siap. Karena apa? Saking sakit hatinya. Lagi susah sama gua. Tapi kalau nolak kan juga kasihan mah kalau nolak maksudnya. Kasihan perasaan dia kan Oke. sakit gak mah gitu. Dia tahu diri dong. Ditolak juga wajar. Laki orang. Iya sih. Itulah kenapa yang namanya zina di dalam An-Nur ayat 2 dimulai perempuan. Az-zaniatu waz-zani fajridu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. An-Nur ayat 2. Penzina perempuan, penzina laki-laki, dua-duanya dicambuk 100 cambukan yang sangat kuat. Kenapa? Dalam ayat lain kalau perintah yang lain dimulai dari laki-laki baru perempuan. Aneh tapi nyata. Dalam masalah zina dimulai dengan pezina perempuan baru pezina laki-laki. Kenapa? Maaf dalam tanda kutip, kebanyakan orang berbuat zina dimulai dari godaan seorang perempuan. Dandan yang menor. Jalan unyan-inyan. Ngomong lemah lembut biar tertarik. Begitu tahu tuh laki punya bini, jadikan aku yang kedua. Gawat kan? Iya mah. Berani kamu? Enggak mah. Cuman enggak. Minta nomor Anggi dong. Enggak mah. Oh, ya aku coba pengen tanya mah. Kan sekarang apalagi perbandingan laki-laki dengan wanita kan cukup besar perbandingannya. Pak, ya? Betul. Berapa dalam Islam udah berapa Mas? Saat ini perbandingan 8 berbanding 1. 8 Menjelang berbanding 1. kiamat hadis Nabi mengatakan 50 berbanding 1. Makanya Anda yang suaminya istrinya cuma satu Anda doang, silakan rela berbagi dengan perempuan lain. Biar perempuan diam dulu loh. Biar perempuan lain merasakan bagaimana enjoynya punya suami. Itu. Oke? Tuh. Makanya saya bersyukur suami saya nggak bakalan kawin lagi. Oh. Ya kan? Berbagi. Karena udah meninggal. Ya. Kagak nyambung mah. Iya makanya saya Lemot. saya baru mau ngomong. Baru itu. Padahal udah sempet seneng tuh tadi mah. Yes. Gitu Iya, menikah. silakan tidak dilarang. Tuh, Iya. Asal suami Anda bisa berbagi. berbagi. Adil. Papan, Sandang. pangan, waktu, kasih sayang. Jangan mentang-mentang kawin sama yang muda, yang bohai. Nenek-nenek lu tinggal. Tanpa nenek-nenek yang dulu bareng lagi muda, nggak bakal kalian jadi seperti sekarang. Mikir payah suami. Tuh. Iya. Ya. Mah, Silakan Peh. istilah pelakor kan viral karena banyak video yang ngelabrak pelakor gitu, dipermalukan segala macam. Itu boleh nggak sih, Mah? Sebetulnya jangan. Kenapa dilabrak pelakornya? Karena kalau suami kalian tidak mau menikah dengan pelakor, nggak mau dia nolak, dia tidak melayani, nggak bakal terjadi. Salah ngelabrak tuh perempuan, laki lu tuh unyang-unyang. Ngapain lu udah punya bini masih kawin sama dia, gitu kan? Iya, Mah. Tapi bagaimana kalau istri
tidak mau diceraikan oleh suaminya karena dia masih mau dinafkahi begitu mah. Padahal suaminya udah sering main perempuan gitu. Nggak masalah, di situ ladang amal buat istri. Oke? Oke, Ma. Ada yang begitu? Ada, Ma. Ada. Ya pokoknya. udah, bener. Saya ambil contoh di suatu tempat, jangan sebutin. Ini suaminya main selingkuh. Nasihatin udah capek, kata istrinya. Biarin dah, gue yang penting nguliahin anak, nggak dia anak. Dia jualan beras. Terus jualan beras. Anaknya udah sarjana, tiga-tiganya. Suaminya pulang, udah aki-aki, udah teklot. Kata dia, gua nggak terima, kasihan tuh aki-aki. Biarin deh asal anteng, beneran. Ini terjadi. Suaminya tapi sadar bahwa dulu salah langkah. Sekarang setelah pulang ditinggal oleh cewek yang kedua, yang ketiga, dia kembali ke rumah istri yang pertama. Dicuekin sama bininya, biarin deh, mau tidur-tidur, mau makan-makan, gua mah ngurusin anak gue. Tapi alhamdulillah ada perubahan ke arah positif. Rajin ke masjid. Mudah-mudahan kayak gitu tuh. Amin, amin. Nah, itu yang diharapkan itu Maya jadi rajin ke masjid ya, Ma. Amin. Bang Bedu juga nanti rajin ke masjid ya. Nggak harus nunggu ada 2 rajin ke masjidnya, Pe. Lu doainnya, Ipe mah doainnya sama yang kayak Bedu mau sih. Bini lu 1, 2, 3, 4 Iya. ke masjid mah kudu. Bener, Ma. Lu jangan nungguin bini Nih. 2 baru ke masjid, lu salah Ma. juga. Iva tadi cuman Apa ya? Mas Bedu rajin ke masjid ya, cuman memperingati. Tapi Memperingati. karena, bukan Emang 17-an memperingati. karena nyambung. Iya, Ma. Nyambung. Artinya kalau mama sih pemahamannya, kalau Bedu punya istri 2 rajin ke masjid, Iya. itu pemahamannya. Oh, iya. Bedu juga nangkapnya gitu, Ma. Oh, Iya. berarti tadi Emang dia tuh begitu emang dia ngomongnya, Ma. maaf. Cuman ngelak ya. Titik komanya berarti salah tadi, Iya, Ma. salah. Iya, salah. Timingnya salah. Nah, udah siapkan buat jamaah nanti buat segmen berikutnya. Bertanya langsung ke Mama Dede, Bu ya, tentang pelakor. Pelakor. Nah, ini Bu. Langsung, kalau gemes sekalian ini kalau mau nanya, Bu ya. Langsung, tentang Bu. pelakor. Siap. Siap. Setelah ini langsung dijawab oleh Mama Dede ya, Pe ya. Iya, untuk itu pemirsa jangan kemana-mana, tetap di rumah. Mama Dede. Apabila ku ingat diri. Kalau suami Anda sudah berlaku adil, papan, pangan, waktu, kemudian kasih sayang, tapi ini yang 4 sudah adil, istri minta bercerai, Masya Allah, ini salah. Kesini aja rumah Mama Dede. Kesini aja berbagi cerita. Bersama-sama kita jadi berkah. Insya Allah berakhir bahagia. Kita kembali lagi di rumah Mama Dede. Nah, sekarang waktunya ibu-ibu nih bertanya langsung kepada Mama Dede soal pelakor. Bu, galau, Bu. Iya nih, galau, Ma. Jangan galau-galau, Ibu, karena di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Amin. Amin. Yuk langsung, Bu, ada yang ingin bertanya? Siapa dulu? Dimulai Ayo. dari grup Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sofiati dari Majelis Taklim Nurbaiti, Arenjaya, Bekasi Timur. Oke Sopiati. Galau, Ma. Iya Bu Sopiati. Tadi Mama sudah menjelaskan bahwa kalau sebagai istri menerima kalau suami berselingkuh atau punya istri lagi atau sebagai ladang ibadah. Tapi sebagai istri nggak sanggup, Ma, nggak kuat, Ma, gitu loh. Gimana solusinya kalau minta cerai, Ma? Gitu, karena kita nggak sanggup, Ma, nggak kuat. Gitu. Kalau suami Anda sudah berlaku adil, papan, pangan, waktu, kemudian kasih sayang. Kalau kasih sayang sulit. Tapi ini yang 4 sudah adil, istri minta bercerai, Masya Allah, ini salah. Kalau istri merasa saya tidak sanggup, silakan berpikir 2-3 kali. Maaf, mendingan punya suami atau mendingan Anda bercerai dengan suami Anda.
Apalagi kalau Anda sebagai perempuan tidak punya penghasilan. Anak masih kecil-kecil, siapa yang biayain kuliah? Selama suami Anda adil, silahkan. Nggak apa-apa biarin. Kalau saya menyarankan maaf, dalam tanda kutip. Kemarin nyuci baju 7, sekarang 4, yang 3 di sono. Kemarin masakin suami 7 hari, sekarang tinggal 4, yang 3 di sono. Selama dia di sana, barangkali ambil hikmahnya. Dulu saya jauh dari agama, sekarang belajar agama. Dulu saya jauh dari Al-Quran, sekarang banyak baca Quran. Banyak mentadaburkan Al-Quran. Saran saya ambil hikmahnya. Karena kalau Anda sudah maksimal berusaha, artinya ini takdir dari Allah. Seperti itu, kecuali kalau memang suami Anda centil, bolak-balik selingkuh, Anda sakit hati, boleh Anda mundur. Tapi ini mah Anda sudah semuanya berlaku baik, tidak masalah. Karena saya katakan tadi, banyak perempuan lain yang di sana pada nganggur. Biar mereka nyobain punya suami, begitu loh Bu Sopiati maksud saya. Tapi seandainya Anda tidak terima, monggo. Karena barang penumpang ditanggung oleh penumpang. Kalau Anda tidak ridho, silahkan Anda mundur, teratur. Tapi jangan ngomel, jangan marah-marah. Ambil hikmah di balik semua yang terjadi. Begitu Bu Sopiati. Makasih Ma. Mangga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Masalah cemburu, jangankan Bu Sopiati. Siti Sarah yang menjodohkan suaminya dengan Hajar pun dia cemburu. Apalagi yang tidak tahu cerita dari awalnya. Iya apa iya? Tuh. Mas Bu ya? Pas ya Bu ya. Iya. Jadi tidak boleh ya Bu ya. Iya. Tidak boleh. Tapi kalau dia merasa tidak nyaman, boleh-boleh boleh saja. saja. Makanya Mama bilang, kembali kepada hati Anda. Mau maju dengan diduain, atau mundur, resiko semua ditanggung penumpang. Terserah, terserah. Mereka yang bisa milih. Iya. Makanya sebelum Anda ngambil keputusan, istiharoh dulu, biar tidak ada penyesalan. Oke Bu. Oke Bu. Oke, terima kasih Iya. Ibu. Terima kasih Bu Nah, Sopiati. kalau kita berbagi rezeki kan dapat pahala ya, Mah. Hah. Kalau berbagi yang seperti Ibu, mungkin berbagi Berbagi kasih suami. sayang. Iya. Nah. Pahala kasih mahal buat sang istri itu, Mah. Enggak, Enggak ada, enggak. bukan ada pahala itu, Mah. Enggak. Maksudnya katanya misalkan silakan kalau kamu mau menikah lagi, katanya surga itu, Mah. Bukan gitu, Mah. Itu tidak ada di Quran. Iya, makanya saya nanya, Mah. Tidak ada di hadis. Makanya Mah jawab. Iya, Mah. Itu kalimat suami centil. Oh gitu. Siapapun seorang istri kalau merelakan suaminya kawin lagi, ikhlas karena Allah, pasti dapat pahala. Nah, itu. Pahalanya itu dari Allah, bukan dari elo. Jangan belagu-belagu elu. Nah, iya, maksudnya itu, Mah. Iya, Allah memberikan ganjaran gitu maksudnya, Mah. tidak. Hah? Karena ibadah dia, bukan karena mengizinkan suami kawin lagi, nggak ada pahala. Lu jangan ngarang lu. Dapat ilmu dari mana lu? Pernah dengar nggak? Pernah dengar nggak, Cak Agus? Ada ustadz yang ngomong begitu, pernah dengar nggak? Itu Kalau- yang ngomong Ustadz Robi di atas, gue tahu. Si Robi didengar. Oh, jadi memang benar tidak ada ya, Bang ya? Lu jangan ngarang lu. Lu jangan pada ngarang lu. Ngarang. Iya ngarang. Udah, silakan aja berikutnya ya, Pak ya. Silakan. Silakan. Ngarang aja, Cak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Neneng Rahmawati Oke, Neng. dari pengajian Al Hidayah, Kampung Panjang, Citayam. Oke, orang kampung, Neng. Galau mah, Ada apa, Neng? saya punya temen mah, saya tahu dia tuh pelakor ya, tapi saya bingung gitu mau ngasih taunya gitu. Terus dia juga dengan cara-cara magic gitu untuk mendapatkan suami orang gitu. Padahal dia sendiri udah berkeluarga gitu. Gimana caranya kita bilanginnya gitu, apa nasihatnya. Terima kasih. Neneng pernah lihat TV? Iya. Kalau ada orang membunuh, dia nggak ikut membunuh, tapi ngelihat satu bawa ngangkat mayatnya, yang satu ikut buang di kali. Ketika ditangkap polisi, yang nonton, yang ngangkat mayat, yang buang ke jurang walaupun tidak ikut membunuh,
Ikut ditangkap polisi nggak? Ikut. Ikut nggak? Iya, iya. Nah, lu juga begitu. Lu tahu tuh temen lu pelakor. Iya, terus Tapi kan dia Dia nggak tahu di pergi. rumah. Dengerin dulu. Iya, Iya, Ma. Makanya kalau belum kelar ngomong jangan komentar, Iya, jadi iya. nggak dipotong. Iya, iya. Dengerin, Neng. Iya, Ma. Anda tahu teman Anda pelakor. Anda tahu dia pergi ke dukun, ngedukunin tuh laki orang. Anda diem saja. Anda dosa nggak kira-kira? Dosa, Ma. Ya, Makanya saya ngomong takut, sama Ma. dia. Iya. Berarti jatuhnya tidak mencegah kebatilan ya, Ma ya? Iya, Oh. makanya Rasul bersabda kalau ada orang dosa dan Iya. maksiat, cegah dengan tangan, cegah dengan mulut, cegah dengan hati, itu selemah-lemahnya iman. Neneng jangan tinggal diam, ngomong sama dia atau orang yang sahabat dia, yang paling dekat dengan dia, neneng ngomong, kalau neneng diam aja ikut dosa, lu jangan enak-enakan. Iya, Ma. Iya, makanya tadi saya takut, Pak. Makanya saya bilang. Iya, iya, Ma. Terima kasih. Oke, Neng. Oke, Mama. Terima Oke. kasih banyak ya, Mama. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Ibu kenal kan nama orangnya? Siapa Bu? Siapa sih Bu? Mau gosip. Mangga. Oke, pertanyaan selanjutnya. Silakan Bu. Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nani Isnaini Mangga. dari Majelis Taklim Nurus Salamah, Kreo Ciledug, Celenduk banget Korea. Tangerang, Mah. Iya, iya. Mah, saya galau. Ada apa Ciledug? Jadi gini, Mah, seandainya kita menikah dengan suami yang ternyata dia sudah menikah, jadi saya dibohongin gitu, Mah. Sebentar. Ya. Kita kalau akan menikah dengan seseorang harus ta'aruf dulu. Rumahnya di mana? Alamatnya di mana? Samperin ke rumahnya, tanya sama tetangganya, siapa dia? Ibadahnya benar nggak? Udah punya bini belum? Seandainya anak menikah dengan laki-laki yang ternyata sudah 2 bulan, 3 bulan menikah, tahu bahwa dia punya istri, artinya Anda tidak cek and recheck ke sana. Nemu di jalan langsung nikah, salah, nggak bisa. Emaknya siapa, bapaknya siapa, tinggalnya di mana, kelakunya mana. Jangan membeli kucing dalam Karung. Apa betul suami Ibu dalam karung waktu di... Tidak dong. Terima salah. kasih banyak, Makanya Ma. sekali lagi, biar tidak ada penyesalan, semuanya harus diatur dengan baik. Taruh dulu di mana rumahnya, di mana alamatnya, bagaimana orangnya, ibadahnya benar enggak, udah punya bini belum, punya anak belum, itu yang harus kita seleksi. Jangan asal mentang-mentang, Ya, siap. mumpung ada yang mau, yarin. Sian deh loh, penyesalan datang kemudian. Siap, Ma. Terima kasih banyak, Oke, Ma. kembali banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Setelah ini kami akan kembali lagi bersama Mama Dede. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Rumah rumah. Mama Dede. Tiada ku sangka, tiada Penggoda laki orang. Tapi ternyata ada pasangannya, pebinor. Penggoda bininya orang. Mereka dengan berbagai cara mengganggu rumah tangga orang. Rumah Mama Dede. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di rumah. Mama Dede. Dan alhamdulillah kita sudah sampai di segmen terakhir. Dan seperti biasa di akhir segmen Mama selalu kembali mengingatkan kepada kita tentang apa yang disampaikan di awal sampai dengan akhir. Yaitu tentang, untuk pagi hari ini tentang pelakor. Apa itu pelakor, bagaimana Islam memandang pelakor, hukumnya apa dalam Islam pelakor. Akan Mama jelaskan kembali dalam sebuah kesimpulan. Dan juga sekaligus Mama Dede akan menutupnya dengan doa. Amin, persilakan. Baik ibu-ibu, pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Belakangan viral di masyarakat kita istilah pelakor, penggoda laki orang. Tapi ternyata ada pasangannya, pebinor, penggoda bininya orang. Mereka dengan berbagai cara mengganggu rumah tangga orang. Rasul bersabda, siapa yang memisahkan suami istri,
mereka memisahkannya, mereka bukan termasuk golongan dariku. Mereka dengan berbagai cara. Ada yang berdoa sama Allah biar suami orang jadi suami dia. Ada yang berdoa sama Allah biar istri orang berubah menjadi istri dia. Karena dia sangat kesengsem, sangat menyukainya. Ada juga yang melakukan rayuan-rayuan biar suami orang senang dengan dia, biar istri orang senang dengan dia. Ada juga yang membuat janji-janji. Misalnya saja, kalau engkau menikah denganku, aku berikan kesenangan, hidupku hanya untukmu. Karena belum diperoleh itu perempuan, karena belum diperoleh itu laki-laki. Ternyata mereka berpisah, menikah dengan yang menggodanya, belum tentu lebih senang, lebih bahagia daripada pasangan yang lebih dulu. Apalagi yang mereka lakukan, mereka pun melakukannya dengan cara langsung menyakiti pasangannya. Dengan cara belak-belakan. Boleh nggak istrimu diceraikan? Biar aku bisa menikah denganmu. Dan ini nyata saat ini banyak. Masya Allah luar biasa. Berbagai cara mereka melakukannya. Semuanya. Rasul bersabda, kalau ada orang menyuruh suaminya menceraikan istrinya, biar dia menguasai suaminya, dia hukumnya adalah haram. Karena masing-masing punya porsi sendiri-sendiri. Oleh karena itu, karena kita tahu hukum daripada pelakor dan pembidor adalah haram, kita hindarkan semuanya ini. Jangan sampai kita melakukannya atau mengizinkan keluarga kita yang melakukan ini, wajib kita menegurnya. Karena kalau kita membiarkannya, artinya kita mengizinkan apa yang mereka lakukan. Tentu saja kecipratan dosa yang mereka lakukan. Na'udzubillah min dzalik. Kita angkat tangan yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah rumah tangga kami semua rumah tangga yang sakinah, mawaddatan warahmah. Amin. Jadikanlah ya Allah anak cucu turunan kami anak soleh, anak yang solihah. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, punya pasangan yang baik, yang soleh, yang jujur, yang setia, yang sayang dengan kami sebagai pasangannya. Namun ternyata ya Allah begitu banyak di luar sana orang-orang yang tidak setia dengan pasangannya. Bahkan mereka menjadi seorang pelakor, menjadi seorang pebinor. Ya Allah, sadarkan mereka semua ya Allah, bahwa langkah mereka jauh daripada aturan agama ya Allah. Kembalikan mereka kepada keluarga masing-masing. Ya Allah, bimbing kami, tuntun kami di jalanmu yang benar. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang Mama sampaikan pada pagi hari ini membuat kita jadi semakin paham bagaimana Islam memandang tentang pelakor. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini juga terhindar dari pelakor dan juga bukan menjadi pelakor. Amin, Ya, amin, amin, amin. amin. Dan mudah-mudahan kita bukan termasuk orang-orang yang merusak hubungan rumah tangga orang lain. Amin, 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 amin. Mama, terima kasih atas tausiahnya, Ipe. Terima kasih. Mas Bedu. Anda Bawi, terima kasih ya. Gara-gara kamu dia Bawi. Saya jadi kenal ya. Baik, jamaah di rumah, terima kasih juga atas perhatiannya telah menyaksikan program Rumah Mama Dede. Kami ingatkan bagi Anda yang ingin berkunjung atau bertamu ke Rumah Mama Dede, kami persilakan untuk menghubungi informasi yang ada di bawah ini. Silakan, atau Anda juga bisa memfollow Instagram kami di @rumahmamadede_tv1. Ingat, untuk berkunjung, bertamu ke sini tidak dipungut bayaran alias gratis. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa saksikan terus program Rumah Mama Dede Senin sampai dengan Jumat jam 8 pagi hanya di TV One.
Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam membawakan acara ini. Saya mohon maaf sekali lagi. Dan insya Allah kita ketemu lagi dalam program, dalam episode berikutnya di Rumah Mama Dede. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh